Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irda Wiranti, NPM 203100059 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fisiologi kulit. Nah, kulit itu suatu organ pembungkus yang elastis yang terdapat pada permukaan luar tubuh, yang juga merupakan organ terbesar dan terberat dari tubuh. Nah, kulit ini memiliki berat sekitar 16% berat tubuh. Nah, pH kulit itu 5 sampai 6,5. Fungsi kulit itu ada proteksi, absorpsi, ekskresi, termoregulasi, lalu ada pembentukan pigmen, pembentukan vitamin D, persepsi, estetika. Nah, lapisan kulit ini ada 3 lapisan, ada epidermis, dermis, jaringan subkutan. Nah, lapisan epidermis ini ada 5 lapisan. Ada stratum corneum, itu lapisan paling luar. Lalu ada stratum lucidum, itu terdiri dari sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma yang berubah menjadi protein elidin. Lalu ada stratum granulosum, itu terdiri dari 3 sampai 4 lapis atau keratosites yang dipipihkan. Lalu ada stratum spinosum, itu terdiri atas beberapa lapis bentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Lalu yang terakhir itu ada stratum basal. Ini lapisan terdalam epidermis. 10-20% ini sel di stratum basal ini adalah melanosites melanin. Nah, sel warna untuk kulit. Lalu ada lapisan dermis. Nah, lapisan dermis ini terdiri dari 2 lapisan. Ada lapisan papilaris, itu bagian yang menonjol ke epidermis, merupakan jaringan fibros yang tersusun longgar yang berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Yang kedua itu ada lapisan reticularis, yaitu bagian di bawah lapisan papilaris yang menonjol ke arah subkutan, lebih tebal dan banyak jaringan ikat. Lalu ada jaringan subkutan, itu lapisan paling dalam. Lapisan ini nih terutama berupa jaringan adiposa atau lemak. Nah, fungsinya untuk penyekat panas, bantalan terhadap trauma, dan tempat penumpukan energi. Lalu warna kulit ini tergantung pada 3 komponen menurut derajat yang bervariasi. Jaringan memiliki warna inheren kekuningan akibat kandungan karoten. Adanya hemoglobin beroksigen dalam dasar kapiler dari dermis memberinya warna kemerahan, dan warna kecoklatan kehitaman itu akibat jumlah pigmen melanin yang bervariasi. Dari ketiga substansi berwarna di atas itu hanya melanin yang dihasilkan di kulit. Nah, melanin ini produk dari melanosit. Orang berkulit terang itu memiliki jumlah melanosit yang sama seperti orang berkulit gelap. Nah, perbedaan warna kulit itu bergantung pada jumlah melanin yang diproduksi oleh masing-masing melanosit. Pembentukan melanin itu ada melanosit, melanosom, tiroksin, lalu dopa berubah menjadi dopaquinon, lalu melanin. Nah, adnexa kulit itu ada kelenjar sebasea. Nah, kelenjar sebasea ini berkaitan dengan folikel rambut. Ductus kelenjar sebasea itu akan mengosongkan sekret minyaknya ke dalam ruangan antara folikel rambut dan batang rambut. Nah, untuk setiap lembar rambut itu terdapat sebuah kelenjar sebasea yang sekretnya itu akan melumasi rambut dan membuat rambut menjadi lunak dan lentur. Yang kedua ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini terbagi menjadi 2. Ada kelenjar keringat ekrin, itu ditemukan pada semua daerah kulit terutama telapak tangan dan kaki. Dia saluran keluarnya itu bermuara langsung ke permukaan kulit. Lalu ada kelenjar apokrin, ini terdapat di daerah aksila, anus, skrotum, dan labia mayora. Nah, kelenjar apokrin ini menjadi aktif pada pubertas. Kelenjar ini juga itu memproduksi keringat yang keruh dan diuraikan bakteri sehingga menghasilkan bau yang khas. Hanya glans penis, bagian tepi bibir, telinga luar, dan dasar kuku yang tidak mengandung kelenjar keringat. Nah, karena kulit ini merupakan organ tubuh yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar, maka kulit ini sangat peka terhadap berbagai rangsangan sensorik yang berasal dari lingkungan luar tubuh. Nah, reseptor kulit itu ada Krause, itu dingin, Ruffini panas, nociceptor itu nyeri, Pacini tekan, itu Meissner
Merkel, sel rambut itu raba. Nah, pengiriman sinyal dengan intensitas berbeda pada jarak saraf. Ada sumasi spasial, itu fenomena di mana kekuatan sinyal yang makin kuat itu dikirimkan dengan cara memperbanyak jumlah serat yang mengirimkannya. Lalu ada sumasi temporal, itu cara yang dapat digunakan untuk mengirimkan sinyal yang lebih kuat dengan cara memperbesar frekuensi impuls saraf pada setiap serat yang disebut sumasi temporal. Nah, ada klasifikasi umum serat saraf, itu ada serat jenis A dan serat jenis C. Nah, kelainan pada kulit itu yang dapat dilihat oleh mata telanjang itu ada makula, papula, nodula, vesikula, bula, fistula, urtikaria, sama squama. Nah, infeksi jamur itu ada tinea versicolor, tinea capitis, tinea corporis, tinea pedis, tinea cruris, sama candidiasis. Nah, kalau infeksi virus itu varicella, herpes zoster, kondiloma acuminata. Nah, reaksi alergi itu ada dermatitis kontak, urtikaria, prurigo. Lalu infeksi bakteri itu ada kusta, TB kulit. Nah, kalau infeksi parasit itu ada scabies, pediculosis, sama trichomoniasis. Kalau kelainan pigmen itu ada melasma, albinisme oculocutanea, lalu lentigo, ada vitiligo. Nah, untuk pratikumnya itu ada tujuannya itu agar dapat mengetahui berbagai macam reseptor yang terdapat pada kulit. Alat dan bahannya itu ada spidol, tangkai berkepala kerucut tembaga jarum bandel, lalu air panas dan air dingin. Untuk prosedurnya itu narcoba meletakkan tangan kirinya tengkurap dan kedua matanya itu tertutup. Lalu pengujian membuat gambar bujur sangkar di punggung tangan kiri narcoba. Luas bujur sangkarnya itu 4 cm persegi. Bagilah bujur sangkar tersebut menjadi 16 kotak dengan sisi 0,5 cm. Lalu dengan menggunakan jarum bandel, penguji titik-titik yang memberikan kesan tekanan. Lalu cara mencarinya itu dengan menekan jarum bandel secara ringan, tegak lurus permukaan dan hanya sebentar pada titik-titik berambut di punggung tangan. Penekanan itu dilakukan 1 kali. Narcoba mengatakan ya jika merasakan rangsangan itu sebagai tekanan. Penguji menandai titik-titik tersebut. Lalu untuk mencari titik-titik yang memberi kesan panas dan dingin, itu penguji harus menggunakan tangkai berkepala kerucut tembaga yang telah diletakkan pada serbuk tembaga yang telah direndam dalam air panas dan es. Nah, pada saat perangsang, penguji meletakkan tangkai berkepala kerucut secara ringan, tegak lurus permukaan kulit dan hanya sebentar seperti pada pencarian titik tekan. Nah, setiap kali ada perangsangan yang menimbulkan panas dan dingin, narcoba mengatakan ya. Lalu dengan cara yang sama penguji mencari titik-titik yang sakit. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.